Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana Lydia Murti, mahasiswa Stikes Widya Dharma Husada. Ini saya akan menjelaskan penyakit pneumonia pada anak. Pneumonia adalah peradangan jaringan paru di mana terdapat penyebaran kuman yang disebabkan pengikisan rongga paru yang terkecil oleh eksudat. Pneumonia adalah infeksi saluran pernafasan akut bagian bawah yang mengenai parenkim paru. Menurut anatomis, pneumonia pada anak dibedakan menjadi pneumonia lobaris, pneumonia interstitialis, dan bronkopneumonia. Pneumonia adalah peradangan yang mengenai parenkim paru distal dari bronkiolus terminalis yang mencakup bronkiolus respiratorius, alveoli, serta menimbulkan konsolidasi jaringan paru dan menimbulkan gangguan pertukaran gas setempat. Pneumonia merupakan faktor penyebab kematian terbesar pada anak-anak di seluruh dunia, dengan kasus kematian sebesar 920.136 pada anak-anak di bawah usia 5 tahun pada tahun 2015. Salah satu faktor yang meningkatkan angka kejadian pneumonia adalah tidak mendapatkan ASI eksklusif. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, cakupan ASI eksklusif di sebesar 49,3%. 4 angka ini jauh dari target nasional, yaitu 80%. Penyebabnya yaitu ada 4, karena bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Bakteri. Pneumonia bakteri biasanya didapatkan pada usia organisme gram positif seperti Streptococcus pneumonia, S. aureus, dan Streptococcus pyogenesis. Bakteri gram negatif seperti Haemophilus influenza, Klebsiella pneumonia, dan P. aeruginosa. Bakteri adalah kuman yang paling sering menyebabkan pneumonia. Namun, pneumonia yang disebabkan oleh bakteri biasanya hanya memengaruhi salah satu bagian paru-paru. Virus disebabkan oleh virus influenza yang menyebar melalui transmisi droplet. Cytomegalovirus dalam hal ini dikenal sebagai penyebab utama pneumonia virus. Umumnya, pneumonia yang disebabkan oleh virus menimbulkan gejala yang lebih ringan dan lebih singkat daripada pneumonia karena bakteri. Namun, ada juga virus yang dapat menyebabkan pneumonia yang parah dan fatal. Misalnya, infeksi virus corona, jamur. Infeksi yang disebabkan jamur seperti histoplasmosis menyebar melalui penghirupan udara yang mengandung spora dan biasanya ditemukan pada kotoran burung, tanah. Seseorang dapat mengalami pneumonia akibat jamur jika menghirup spora jamur yang kemudian berkembang biak di dalam paru-paru. Pneumonia akibat jamur umumnya lebih banyak terjadi pada penderita penyakit kronis atau orang dengan daya tahan tubuh yang lemah. Protozoa menimbulkan terjadinya pneumokistis carini. Pneumonia biasanya menjangkit pasien yang mengalami imun. Pneumonia terjadi ketika bakteri, virus, atau jamur masuk dan menginfeksi saluran pernafasan. Infeksi tersebut memicu sistem kekebalan tubuh bereaksi sehingga menyebabkan kantung udara dalam paru-paru meradang dan terisi nanah atau cairan. Pneumonia bisa dipicu oleh masuknya bahan atau zat tertentu ke dalam paru-paru melalui saluran pernafasan, yang selanjutnya menyebabkan infeksi dan peradangan. Kondisi ini disebut juga dengan pneumonia aspirasi. Selain itu, pneumonia juga bisa dipicu oleh sumbatan saluran napas akibat tumor atau penyakit paru obstruksi kronis. Kondisi ini bisa menyebabkan bakteri berkembang di paru-paru. Tanda dan gejala. Gejala dari radang paru atau pneumonia ini bervariasi, tergantung dari usia anak dan penyebabnya sendiri, apakah dari bakteri atau virus. Yang harus kita perhatikan pada anak ketika ada tanda-tanda pneumonia yaitu ada batuk pilek,
demam, sakit tenggorokan, napas berbunyi, mual muntah, diare, nafsu makan menurun, lemas dan sulit konsentrasi, lebih sering menangis atau rewel dari biasanya. Bagi anak yang ada tanda bahaya tersebut, langsung bawa anak ke rumah sakit. Kadang-kadang gejala yang terlihat pada anak adalah nafas yang tidak teratur. Apabila radang paru atau pneumonia terjadi pada paru-paru bagian bawah dekat dengan daerah perut, maka masalah pernafasan tidak akan tampak. Gejala yang terjadi adalah demam, nyeri pada perut atau muntah. Cara penularan dan faktor risiko ada 5. Yang pertama, tertular oleh penderita batuk. Yang kedua, imunisasi lengkap. 3. Kurangnya gizi serta pemberian ASI yang tidak memadai. Yang keempat, pencemaran udara dalam rumah. Kebiasaan ibu menggendong anak atau bayi pada saat memasak sehingga anak atau bayi menghirup asap dapur. Yang kelima, tinggal di lingkungan yang tidak sehat, seperti kebiasaan merokok di dalam rumah, ventilasi rumah yang tidak memenuhi syarat sehingga sirkulasi udara dan pencahayaan tidak bagus. Klasifikasi penyakit. Nafas cepat lebih dari 60 kali per menit. Tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam yang kuat. Begitu pula sebaliknya yang bukan pneumonia. Pencegahan pneumonia, jauhkan balita dari penderita batuk. Yang kedua, lakukan imunisasi lengkap di posyandu atau puskesmas. Berikan ASI pada bayi dari 0 sampai 2 tahun. Bersihkan lingkungan rumah, terutama ruangan tempat tinggal balita, serta usahakan ruangan memiliki udara bersih dan ventilasi cukup. Jauhkan bayi dari asap, debu, serta bahan-bahan lain yang mudah terhirup oleh balita, seperti asap rokok, asap dari tungku, kendaraan bermotor, ataupun pencemaran lingkungan udara lainnya. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan. Yang terakhir, membiasakan anak untuk hidup sehat, seperti tidak jajan sembarangan. Pengobatan. Umumnya pengobatan dengan pemberian antibiotik. Pneumonia dapat sembuh bila diberikan antibiotik sesuai dengan kumannya. Hanya saja memerlukan dosis yang tinggi dan waktu yang lama. Namun dalam kasus pneumonia yang lebih lanjut, pengobatan bisa dilakukan melalui metode sinar X. Pneumonia pada anak perlu dikenali sejak dini dan diperiksa ke dokter secepatnya. Jika anak menunjukkan gejala-gejala pneumonia, orang tua perlu segera memeriksa kondisinya ke dokter. Jika kondisi anak sudah lemah atau pneumonia yang dialaminya cukup parah, dokter akan memberikan anak terapi oksigen dan cairan infus serta obat-obatan melalui suntikan. Saat sedang sakit, anak-anak juga perlu mendapatkan asupan makanan dan minuman yang cukup agar kondisinya bisa pulih. Jika anak masih diberikan ASI, jangan lupa untuk tetap memberikan ASI agar kondisi ia bisa cepat pulih. Hal ini juga mencegah mengalami dehidrasi. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.